Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan kata SDM, sering disebut juga dengan Human Resource Planning atau HRP, adalah proses strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya manusia mereka. Mari menyimak penjelasan video berikut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diibaratkan sebagai inti manajemen, karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia, Human Resources Planning, adalah esensial bagi penarikan, seleksi, latihan dan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan personalia dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Adapun definisi perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama satu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi dan tidak atas emosi dan keinginan. Fakta-fakta yang bersangkutan langsung dengan situasi yang dalam pembahasan, dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan manajer itu. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba memandang ke depan, menduga-duga kemungkinan-kemungkinan, bersedia siap untuk hal tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan mengadakan urutan-urutan yang teratur untuk mencapai tujuan-tujuan. Perencanaan yang memadai harus berlangsung sebelum kegiatan. Rencana-rencana jangka pendek menunjukkan berbagai kebutuhan tenaga kerja yang harus dipenuhi selama 1 tahun yang akan datang. Sedangkan rencana-rencana jangka panjang mengestimasi situasi sumber daya manusia untuk 2 manusia untuk 2, 5, atau kadang-kadang 10 tahun yang akan datang. Tujuan dan kegunaan perencanaan. Ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas pada masa-masa yang akan datang adalah sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Ketika diramalkan ada kekurangan dibandingkan dengan kebutuhan, perusahaan dapat melakukan perekrutan pegawai baru, promosi dan transfer secara proaktif sehingga tidak mengganggu kegiatan perusahaan. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan harus direncanakan sebelumnya untuk memastikan atau meminimalkan gangguan pada rencana-rencana perusahaan. Jika jumlah pegawai lebih besar daripada kebutuhan, itu mengimplikasikan bahwa perusahaan kurang baik memanfaatkan sumber daya manusianya dan sebaliknya. Secara lebih luas dapatlah dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang baik akan 1. Memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. 2. Menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. 3. Meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 4. Melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Sesuai dengan fungsinya untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dari aspek sumber daya manusia. Sebagaimana disinggung di atas, dan fokus perhatian perencanaan sumber daya manusia ditujukan pada proses peramalan dan penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Maka proses penentuan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. 2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. 3. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. 4. Analisis ketersediaan, supply, sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan dan 5. Penentuan dan implementasi program. Perencanaan SDM memungkinkan setiap bagian organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Selain itu, perencanaan SDM tidak hanya berguna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disetujui,
tetapi juga menolong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan jangka pendek dan perencanaan strategis jangka panjang. Umumnya proses perencanaan SDM mencakup 3 kegiatan yang satu sama lain merupakan urutan yang tidak dapat dibalik, yaitu peramalan, forecasting, penyusunan program, programming, dan evaluasi dan pengendalian. 1. Peramalan. Forecasting. Kegiatan pada dasarnya adalah melakukan estimasi kebutuhan akan SDM yang diperlukan oleh organisasi. Labor demat. Estimasi jumlah tenaga kerja yang tersedia di dalam dan luar organisasi. Dan melakukan rekonsiliasi antara labor demat dan demat supli. 2. Penyusunan program. Programming. Kegiatan ini mencakup, yakni, kegiatan perumusan tujuan, penetapan berbagai alternatif program, menyusun strategi untuk memperoleh tenaga kerja dan merencanakan tindakan yang akan diambil. 3. Evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan untuk menilai apa-apa yang telah dilakukan pada tahap pertama dan kedua, kemudian diumpanbalikkan kepada pengesahan rencana pelaksanaan. Kesemua kegiatan tersebut hanya bisa berjalan secara efektif jika ditunjang oleh data kepegawaian yang lengkap, yaitu yang mencakup jumlah tenaga kerja, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan, usia, pengalaman kerja, jabatan. Kerangka konseptual perencanaan sumber daya manusia. Secara ideal, seluruh organisasi harus melakukan inventarisasi kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek dalam aspek ketenagakerjaan. Rencana jangka pendek lebih menitik beratkan pada suatu pekerjaan yang harus segera dilaksanakan oleh pegawai. Kerangka konseptual perencanaan sumber daya manusia adalah panduan konseptual yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan tenaga kerja mereka. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Berikut adalah komponen utama dari kerangka konseptual perencanaan SDM. 1. Analisis kebutuhan SDM. Identifikasi tujuan dan strategi bisnis organisasi. Tinjauan terhadap kebutuhan SDM saat ini dan masa depan. Analisis gap, perbedaan antara kebutuhan SDM dan kapabilitas saat ini. 2. Perencanaan dan pemodelan. Pengembangan rencana SDM jangka pendek dan jangka panjang. Pemodelan berbagai skenario perencanaan SDM. Menentukan kebijakan dan strategi perencanaan SDM. 3. Rekrutmen dan seleksi. Proses perekrutan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan SDM. Seleksi karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan. 4. Pengembangan dan pendidikan. Pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan. Manajemen talenta dan pengembangan kepemimpinan. 5. Manajemen kinerja. Penyusunan sistem evaluasi kinerja. Pemberian umpan balik kepada karyawan. Pengembangan rencana peningkatan kinerja. 6. Komunikasi dan keterlibatan karyawan. Mendorong komunikasi terbuka dan transparan di antara karyawan dan manajemen. Meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. 7. Kompensasi dan penghargaan. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif. Program penghargaan yang mendorong kinerja yang baik. 8. Manajemen perubahan. Mengelola perubahan organisasi dengan bijak dan efektif. Memastikan karyawan terlibat dalam proses perubahan. 9. Pengukuran dan evaluasi. Mengukur efektivitas strategi perencanaan SDM. Mengevaluasi dampak perencanaan SDM terhadap tujuan bisnis. 10. Penyesuaian dan peningkatan. Mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan bisnis dan menyesuaikan rencana SDM. Terus-menerus meningkatkan proses perencanaan SDM berdasarkan pembelajaran organisasi. Kerangka konseptual perencanaan SDM ini membantu organisasi mengelola sumber daya manusia mereka dengan lebih baik, menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan karyawan, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk bersaing lebih baik di pasar dan mengatasi tantangan dalam dunia kerja yang terus berubah. Semoga materi mengenai perencanaan sumber daya manusia ini bermanfaat bagi pendengar sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.